tadi teman-teman jadi menunggu ya. Oke, kita lanjutkan ya terkait dengan materi yang kemarin, materi yang kaitannya dengan PPH pemotongan dan pemuputan. Izin Pak, suara Bapak belum. Ya, Suara Bapak kecil Pak, nggak kedengaran kecil Pak. ya, sebentar ya. Iya jauh Pak soalnya. Ganti device dulu ya. Tapi kalau wajib pajaknya Wait. Tes. Jelas ya? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Ya, jelas ya. Oke, sebentar, saya izin share screen. Oke. Di pertemuan kemarin kita telah belajar terkait dengan pemotong ya, sama yang bukan pemotong. Nah, berikutnya yang penghasilan tidak dikenakan PPh sudah. Nah, kemarin ada pertanyaan ya terkait dengan makanan atau minuman yang atau natural kemanatan yang dia dikecualikan. Kemarin dijelaskan bahwa pada dasarnya natural kenikmatan yang diterima oleh objek pajak itu secara normal dia merupakan objek pajak. Tapi kecuali yang dikecualikan, ya, ada beberapa natura yang bagi wajib pajak yang memberikan itu dapat dikurangkan, tetapi bagi penerimanya itu merupakan bukan objek pajak atau tidak dipotong PPh 21-nya. Yaitu yang pertama adalah makanan atau minuman yang disediakan seluruh pegawai. Jadi bentuknya makanan dan minuman. Ya. Jadi dan disediakan di tempat kerja ya untuk seluruh pegawai, tidak terkecuali untuk direksi-direksi tertentu misalnya. Ya, itu bisa tidak dihitung PPh 21-nya atau tidak ditambahkan ke penghasilan bruto pada pemotongan PPh 21. Nah, untuk pegawai-pegawai tertentu, misalnya pegawai tersebut yang dia itu dinas pemasaran atau dinas luar lainnya, itu natural kenikmatan diberikan dalam bentuk kupon. Nah, dalam bentuk kupon itu dikecualikan kalau jumlahnya yaitu 2 juta. Ya. Jumlahnya 2 juta atau sebesar makanan atau minuman yang disediakan di tempat kerja. Ya, misalnya di tempat kerja disediakannya per pegawai itu per bulannya 2.500.000 misalnya. Nah, maka kupon ini bisa juga naik menjadi 2.500.000 sesuai dengan yang disediakan di tempat kerja. Gitu. Nah, begitu lebih dari 2 juta, maka lebihnya itu merupakan objek pajak yang menambah penghasilan bruto bagi karyawannya. Gitu. Itu kalau diberikannya dalam bentuk makanan dan atau minuman. Nah, tapi kalau diberikannya dalam bentuk bahan makanan dan atau bahan minuman, maka pengecualiannya nanti berdasarkan besarannya, ya, berdasarkan besarannya sama cara penyampaiannya atau cara memberikannya. Misalnya diberikannya itu dalam rangka hari raya keagamaan, hari raya Idul Fitri, Imlek, terus Waisak dan seterusnya, itu pengisiannya dikecualikan itu atas pengisian yang diberikan.
mutu makanan minuman. Terus ada juga natura dalam kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja. Ya, dia merupakan kewajiban. Ya, misalnya terkait dengan baju keselamatan atau pakaian seragam, termasuk juga sarana terjemput. Terus natura terkait dengan penginapan awak kapal misalnya. Nah, itu dikecualikan. Gitu ya. Nah, tadi disebutkan bahwa ada natura dan natura kenikmatan yang dia batasan tertentu ya, dengan jenis dan batasan tertentu. Yang pertama terkait dengan bingkisan. Ya, bingkisan ini dalam bentuk makanan atau dalam bentuk bahan makanan atau bahan minuman, ya diberikannya dalam rangka hari raya, nah, atau hari raya Natal misalnya, atau hari raya suci Nyepi misalnya, atau Waisak atau tahun baru Imlek. Intinya hari raya keagamaan. Nah, atas bingkisan tersebut yang diterima oleh pegawai misalnya, itu dikecualikan ya, sepanjang yang menerima adalah pegawai. Terus kalau bingkisan selain yang poin 1, ya, maka dilihat jumlahnya. Nah, dalam hal jumlahnya itu masih kurang dari 3 juta per tahun, maka dikecualikan. Ya. Batasannya adalah 3 juta per pegawai per tahun. Ya, misalnya bingkisannya bentuk bahan makanan juga misalnya, tetapi diberikannya itu tidak pas hari raya, ya, selain hari raya misalnya, atau pas akhir tahun misalnya, atau pas wajib pajak itu atau perusahaannya ulang tahun gitu kan diberikan misalnya bingkisan. Nah, kalau jumlahnya secara keseluruhan tidak lebih dari 3 juta, maka itu dikecualikan. Ya. Terus yang berikutnya peralatan dan fasilitas kerja. Nah, di pertemuan kemarin ada yang bertanya misalnya, nah kalau karyawan itu mendapatkan laptop, mendapatkan komputer atau pulsa beserta sambungan internetnya atau apa namanya pakai data misalnya, nah sepanjang itu digunakan untuk menunjang pekerjaan dan yang menerima adalah pegawai, maka dikecualikan. Ya. Ini dulu sempat heboh nih dengan adanya peraturan yang undang-undang HPP. Oh nanti pulsa kena pajak gitu ya, atau mendapatkan laptop akan kena pajak gitu. Nah ini diperjelas ya, diperjelas dengan adanya peraturan Menteri Keuangan. Nah peralatan atau fasilitas kerja yang dimana itu menunjang pekerjaan itu dikecualikan sepanjang digunakan untuk menunjang pekerjaan. Berikutnya fasilitas pelayanan kesehatan, ya terus fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga ini kayak misalnya membership ya, membership di fasilitas olahraga. Nah itu dikecualikan kalau nilainya maksimal 1 juta per pegawai per tahun. Misalnya dibayari perusahaan terkait dengan membership ya di gym atau di pusat kebugaran gitu ya, itu dikecualikan. Oke. Terus berikutnya terkait dengan fasilitas tempat tinggal. Ya, fasilitas tempat tinggal ini yang dikecualikan itu kalau fasilitas tempat tinggalnya bersifat komunal. Bersifat komunal. Komunal di sini artinya dimanfaatkan bersama-sama. Ya, misalnya mes, asrama, pondokan atau barak. Nah, itu komunal. Dimanfaatkan bersama-sama. Nah, bagi penerimanya itu bukan objek pajak. Terus berikutnya, kalau misalnya fasilitas tempat tinggalnya itu untuk individu, ya misalnya orang atau direksi tertentu mendapatkan apartemen atau rumah tapak ya, individu, maka dilihat jumlahnya yang dikecualikan itu maksimal 2 juta per pegawai per bulan. Ya, maksimal 2 juta per pegawai per bulan. Kalau fasilitas kendaraan ini kalau misalnya pegawai tersebut dia mendapatkan mobil dinas, termasuk juga di situ supir atau BBM-nya itu diganti oleh perusahaan, ya fasilitas-fasilitas kendaraan. Nah, yang dikecualikan itu kalau penghasilan bruto rata-rata dalam 12 bulan terakhir itu
sampai dengan 100 juta per pegawai per tahun. Ya, misalnya dari Januari sampai dengan Desember, rata-rata penghasilan brutonya, ya, penghasilan bruto pegawai tersebut misalnya 120 juta per bulan penghasilan brutonya. Maka fasilitas kendaraan pegawai tersebut, nah ini nanti akan dikenakan pajak, ya, menambah penghasilan bruto bagi pegawai tersebut. Terus 9, fasilitas iuran kepada dana pensiun. Terus 10, fasilitas peribadatan sama natural kenikmatan yang diperoleh di tahun 2022. Oke, sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Tanya Pak, Ya, silakan. Pak, untuk fasilitas kendaraan ini mobil dan misalnya seorang ekspat ya, dia kan Ya. Mendapatkan fasilitas mobil dari kantor dan driver atau supir. Betul. Nah, biaya sopir ini termasuk BIK nggak Pak? Termasuk Natura nggak Pak? Ya, termasuk. Jadi masuknya Termasuk. bukan natura ya, kenikmatan ya, fasilitas. Berarti nanti besarnya fasilitas kendaraan, ya, nominalnya ya, ditambah dengan biaya travel. Nah, terus ditambah kalau misalnya ada penggantian BBM atau tol misalnya, itu juga ditambahkan. Iya. Oke. Cukup Pak. Ada lagi? Silakan. Tanya Pak, kalau yang tadi fasilitas kendaraan itu tadi kan dibilangnya 120 juta. Boleh nggak misalnya 100 juta itu berarti terakhir sampai dengan 100 juta tidak kena dikecualikan dari objek pajak. Kalau misalnya bisa nggak Pak 100 jutanya enggak, tapi 20 jutanya dijadikan yang kita hitung adalah 20 jutanya gitu. Itu mungkin nggak ya? Gimana Bisa begitu atau 100 juta? Misalnya penghasilan dia kan tadi contohnya 120 juta ya Pak. Ini kan terakhir kalau di sini rata-rata ya brutonya selama 12 bulan itu sampai 100 juta. Nah, tadi yang 20 jutanya itu yang terhitungnya yang 20 jutanya misalnya dijadikan objek pajaknya itu 20 jutanya fasilitas kendaraan itu maksudnya? Iya. Ya, maksudnya, itu termasuk. Ya, penghasilan bruto itu dia termasuk besarnya fasilitas kendaraan yang diterima. Gitu. Ya, jadi tidak hanya penghasilan per bulannya saja, termasuk fasilitas yang dia terima. Oke. Oke Pak, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Pak, sorry saya mau nanya. Ya, silakan. Kalau misalnya ada karyawan yang menerima voucher berupa Indomaret untuk tadi yang makan dia itu kena pajak nggak ya Pak? Contohnya pegawai dinas luar ya? Enggak sih, jadi dia nggak dinas luar tapi dia memang stay di dia pemberian? Iya, jadi kita dari perusahaan. Iya. Iya, jadi berarti kena pajak. Itu kayak semacam apa ya? Ya bisa tergolong natura, bisa juga dinilai uang. Ya, sebesar vouchernya tersebut. Ya, kecuali kalau dia diberikan dalam bentuk voucher makan ya. Ya, voucher makan yang di tempat kerja juga disediakan untuk pegawai yang lain. Nah, voucher makan itu nanti jumlahnya paling banyak 2 juta. Ini dikecualikan. Oke Pak, terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, berikut ini adalah ketentuan terkait dengan BPJS ya, BPJS terutama yang kaitannya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Nah, ini angka-angkanya ilustrasi ya, mungkin bisa jadi di beberapa pemberi kerja besarnya iuran atau besarnya persentase preminya itu bisa berbeda-beda. Ya. Nah, yang pertama contohnya terkait dengan BPJS Kesehatan. Ya, BPJS Kesehatan, katakanlah iuran atau preminya adalah 5%. Ya, preminya 5%, dan yang 4% itu dibayari oleh pemberi kerja. Ya, yang 4% dibayari pemberi kerja, karyawan hanya menanggung 1% saja. 1% saja. Misalnya
gajinya dia 10 juta. Nah, BPJS Kesehatan 5% dari 10 juta. Tapi yang 4%-nya itu dibayari oleh pemberi kerja. Dan 1%-nya dari gajinya misalnya itu dipotong dari gaji karyawan. Nah, atas penghasilan atau ini ya fasilitas yang dibayari pemberi kerja, yang 4% ini dalam perhitungan PPh 21 itu merupakan objek pajak. Ya, kalau kaitannya dengan BPJS Kesehatan. Oke. Nah, yang 1% ini ya nanti ya tinggal dipotong aja dari karyawan. Kayak pemotongan-pemotongan biasa. Kalau BPJS Kesehatan. Terus ada juga program namanya BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan, misalnya terkait dengan jaminan kecelakaan kerja. Nah, ini ada beberapa preminya ya. Nah, itu misalnya dibayari semua oleh perusahaan preminya. Ya bisa jaminan kecelakaan kerja, bisa jaminan kematian misalnya. Nah, premi yang dibayari oleh pemberi kerja itu merupakan objek pajak. Ya, jadi ditambahkan ke penghasilan bruto pada saat teman-teman menghitung PPh 21-nya, ditambahkan ke penghasilan bruto. Ya, itu kalau premi atau iuran kaitannya dengan BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan yang kaitannya kecelakaan kerja dan kematian. Nah, tetapi kalau terkait dengan jaminan hari tua atau pensiun, ya, atau tunjangan hari tua, pokoknya yang kaitannya dengan hari tua ya. Nah, misalnya ini preminya 5,7%. Nah, yang ditanggung oleh pemberi kerja 3,7%. Nah, 3,7% ini, nah ini bukan objek. Ya, bukan objek. Jadi tidak ditambahkan ke penghasilan bruto pada saat menghitung PPh 21. Terus yang 1%, yang 2% bagaimana? Yang 2% ini nanti menjadi pengurang ya, pada saat menghitung PPh 21. Pengurang PPh 21, terutama untuk yang PPh 21 masa pajak terakhir ya. Yang menjadi pengurang. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan BPJS, silakan. Tadi Pak, jaminan hari tua yang 3,7 ya? Gimana? Tadi Bapak sebut jaminan hari tua yang tidak dikenakan pajak itu Yang tarifnya 3, oh, enggak, ini jumlahnya bisa jadi berbeda-beda ya. Itu yang dibayar pemberi kerja 3,7% bisa jadi berbeda-beda, tergantung perusahaan masing-masing. ya, yang 3,7 ini dibayar sama karyawan atau pemberi kerja, Pak? Pemberi kerja. Oh, jadi dia kena pajak ya? Bukan objek pajak. Sepanjang bukan. dia kaitannya dengan jaminan hari tua, tunjangan hari tua, atau kaitannya dengan jaminan pensiun. Baik, Pak. Ya, pokoknya yang kaitannya dengan pensiun-pensiun ya, yang dibayar pemberi kerja bukan objek pajak. Nanti kalau misalnya dibayar sendiri atau ditanggung karyawannya atau dipotong dari gajinya, nanti pada perhitungan PPh 21 menjadi pengurang. Tapi khusus jaminan hari tua saja kan tadi, Pak? Betul. Yang lain kan tetap di ini kan? Ya, yang kaitannya dengan pensiun ya, jaminan hari tua, Ya. tunjangan hari tua, sama jaminan pensiun, gitu. Oke, Pak. Yang lainnya menjadi objek, ya, terkait dengan kesehatan, kecelakaan kerja, itu menjadi objek. Ya, Pak, izin tanya, Pak. Ya, filosofinya apa ya, Pak? Kan di BPJS Kesehatan sama BPJS Tenaga Kerja itu si karyawan itu tidak menerima langsung menjadi tambahan penghasilannya mereka, karena itu kan Ya. kayak BPJS Tenaga Kerja itu kan Ya. kalau nanti pada saat sudah selesai baru dia akan menerima uangnya lah istilahnya, dan apalagi BPJS Kesehatan kan itu kan tidak langsung diterima, tidak langsung menambah penghasilannya dia. Ya. Itu filosofinya apa ya? Filosofinya begini. Misalnya
terkait dengan saya yang kesehatan dulu ya 5%. Yang 4% ya yang dibayar perusahaan kira-kira kalau ini dibayar perusahaan, karyawan itu untung atau tidak? Dapat keuntungan atau tidak karyawan? Kesehatan itu kan kayaknya bukan keuntungan ya Pak. Jadi gini, pada saat karyawan itu bekerja di suatu institusi atau perusahaan, kayaknya itu udah merupakan suatu kewajiban dari perusahaan untuk melindungi karyawannya gitu kan, kalau menurut saya. Dan karyawan sendiri kan nggak terima dalam bentuk apa sih istilahnya uang atau dalam bentuk misalnya barang atau apa gitu kan. Betul, ya. Maksudnya gini, tapi kan karyawan mendapatkan fasilitas kesehatan kan. Ya, fasilitas, walaupun sebenarnya itu dibayari oleh perusahaan, ya. Karena yang dibayari perusahaan, ya, karena dibayari perusahaan, harusnya si karyawan kan dia untung. Betul nggak? Jadi kan mendapatkan fasilitas kesehatan. Ya bisa jadi memang fasilitas kesehatan ini memang diwajibkan, misalnya ada peraturan perundang-undangan yang dia mewajibkan. Nah, iya betul. Nah, ya, itu dia. Mewajibkan. Betul. Ya. Kan ada kewajiban dari pemerintah sendiri yang ya, mengharuskan setiap pemberi kerja itu melaksanakan BPJS misalnya gitu kan, ketenagakerjaan dan kesehatan. Ya. Walaupun ini diwajibkan, sama kayak misalnya PPh-nya dibayari oleh pemberi kerja, misalnya. Nah, itu kan dia mendapatkan keuntungan. Ya, intinya dia mendapatkan tambahan fasilitas dari perusahaan berupa jaminan kesehatan. Itu yang 4% ini. Ya. Jadi secara perpajakan dia dianggap sebagai penambahan kemampuan ekonomis. Oke. Nah, terus yang 4% ini nanti pada saat dia klaim cair, maka yang 4% ini itu bukan objek. Dia bukan objek pajak. Sebentar. Suara saya masih jelas nggak? Jelas, Pak. Sebentar, gambarnya tapi... Oke ya, jadi pada saat 4% ini dibayar pemberi kerja, ya, terus 1% ini dibayar karyawan. Nah, pada saat 5 sama 4% ini dia cair, maka pada saat cair klaim asuransi kesehatan itu bagi si penerimanya atau yang orang yang klaim itu bukan objek pajak. Gitu. Kalau masih objek pajak kan double lagi. Ya, makanya pada saat dikenakan pajaknya itu hanya pada saat perusahaan memberikan fasilitas tadi yang 4% dibayar oleh dibayar pemberi kerja. Nah, 4% itu dihitung sebagai menambah penghasilan bruto. Oke. Tapi nanti pada saat dia cair itu bukan objek pajak, tidak dihitung PPh-nya. Lain halnya kalau yang tunjangan hari tua, jaminan hari tua. Pada saat karyawan memberikan, pemberi kerja dia memberikan, ya 2%, 3,7%, ini tidak dihitung pajaknya, ya, bukan objek. Nah, dia akan menjadi objek pada saat 5 sama 7 ini dia sudah pensiun, mendapatkan uang pensiun, itu nanti dikenakan pajak. Ya, itu cuma mekanisme di depan atau di belakang aja itu ya, Pak? Betul. Ya, jadi yang satu dipotong pada saat diberikan, yang satu pada saat nanti dicairkan, itu aja kan? Betul. Intinya dua-duanya kena pajak gitu? Iya, dua-duanya kena pajak. Ya, fasilitas yang premi yang dibayar pemberi kerja. Oke. Ya. Ya, Pak. Masih ada? Silakan. Ya, silakan. Ya, Pak, untuk
Kalau perhitungan PP21 sendiri Pak, untuk perhitungan persenilaian itu si JHT-nya itu apa kita inputkan ya ke dalam perhitungan PP21 atau maksudnya kita pakai masking gaji naiknya, tapi nanti di akhirannya baru dipotongkan gitu. Nah, yang pertama dilakukan untuk menghitung PP21 itu kan menghitung penghasilan bruto ya. Jadi penghasilan bruto kan dari gaji, tunjangan, terus bonus misalnya dan lain-lain, termasuk ini nanti ditambahkan premi asuransi kesehatan yang dibayari oleh pemberi kerja, terus premi jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian yang dibayari pemberi kerja ditambahkan, baru dihitung PP21-nya. Gitu. Termasuk kalau misalnya menggunakan tarif efektif rata-rata. Jadi kan kita hitung dulu per bulannya. Gitu. Tanya lagi Pak. Si JHT-nya itu nggak termasuk dalam penambahan. Ya, kalau yang JHT tidak termasuk, tidak ditambahkan. Jadi dia tidak menambah dan tidak mengurangi. Tapi untuk 3,7-nya itu termasuk ya per tahun ini kan 2%. Kalau yang 3,7 sama 2 dia tidak ditambahkan pada penghasilan bruto. Tapi yang ini 2% dan 1% ini nanti menjadi pengurang. Itu di akhir atau berarti di akhir ya? Ya, pada saat menghitung PP21 masa pajak terakhir. Nah, itu diperhitungkan semuanya. Oke. Ya, ada lagi silakan. Oke, jelas ya. Nah, pada perhitungan PP21 ya, kita mengenal namanya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Ya, sesuai dengan PMK 101 tahun 2016 ya, PTKP. PTKP itu adalah untuk diri wajib pajak sendiri ya, 54 juta, tambahan kalau wajib pajaknya itu kawin, menikah maksudnya kawin 4.500.000, terus tambahan setiap anggota keluarga yang sedarah. Ya, sedarah, bisa semenda dalam garis keturunan lurus ya, serta anak angkat. Nah, untuk tambahan ini itu maksimal 3 orang. Ini pertanggungan atau pertambahan 4.500.000. Ya, misalnya dia kawin anaknya 1 ya, K1. Berarti PTK-nya 54 juta ditambah dengan 4.500.000 ditambah dengan 4.500.000 tanggungan 1. Kalau tanggungannya 2 berarti menjadi 9 juta. Oke. Pak, izin nanya Ya, dong. silakan. Kalau misalkan dia K3, berarti ditambah 4,5 juta lagi ya, Pak? Atau gimana? Kalau K3 berarti 54 juta untuk dirinya sendiri, ditambah status kawin 4.500.000, ditambah dengan 3 kali 4.500.000. Oh, oke. Ya, kalau nggak salah 72 juta totalnya. Asik. Nah, PTKP ini dilihat keadaan pada awal tahun kalender, ya, keadaan 1 Januari. Awal tahun kalender. Ya, bisa jadi kan dia menikah ya, menikahnya di Februari. Gitu. Nah, maka dilihatnya 1 Januari, statusnya nanti belum menikah atau tidak kawin nantinya. Di tahun pajak nanti akan menjadi menikah, statusnya kawin di tahun pajak berikutnya. Demikian juga anak ya Pak? Betul, anaknya dia lahir di tanggal berapa? Misalnya lahirnya di pertengahan Juni misalnya, berarti nanti diperhitungkannya di tahun pajak berikutnya ya? Betul. Betul. Anak juga seperti itu. Itu ya. Itu terkait dengan PTKP. Nah, tetapi ada perlakuan khusus ya untuk yang karyawati. Ya, untuk yang karyawati. Kalau karyawati itu kawin, ya, maka PTKP-nya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dia kawin, PTKP-nya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi artinya PTKP-nya dia tetap TK 0. Walaupun dia kawin. Ya. Nah,
Tetapi kalau kawin suaminya tidak punya penghasilan, maka dia dapat menggantikan posisi dari suaminya. Dia bisa menanggung dirinya sendiri, status kawin sama tanggungan maksimal 3. Ya, jadi kalau dia statusnya kawin tetapi suaminya tidak punya penghasilan, maka nanti dia dapat menggantikan posisi suaminya untuk menanggung. Nah, nanti suami tidak penghasilan ini ada surat keterangan ya serendah-rendahnya dari kecamatan, pemerintah daerah serendah-rendahnya dari kecamatan bahwa si suami tidak punya penghasilan atau tidak memperoleh penghasilan. Gitu. Nah, surat keterangan itu nanti diberikan kepada pemberi kerja untuk diperhitungkan sebagai PTKP. Nah, justru kalau dia itu tidak kawin, si karyawan itu tidak kawin, dia dapat menanggung tanggungan. Ya, misalnya dia punya punya anak ya. Jadi anak bawaan, misalnya dia udah menikah, terus dia pisah. Nah, tetapi setelah pisah dia membawa anak, 2 anak misalnya atau 1 anak. Maka dia menanggungnya tidak kawin, garis miring 2 atau 1 gitu, tergantung berapa tanggungan yang dia tanggung. Ini kalau terkait dengan karyawati. Pak, Ya, silakan. dalam hal ini tidak dimaksudkan suami itu jadi tanggungan kan? Anak aja kan? Ya, Yang suami, kawin, yang tengah maksudnya. yang tengah sama yang kanan. Yang tengah ini dia kalau suami itu bukan tanggungan dia. Suami dan istri itu bukan tanggungan. Yang dapat menanggung tanggungan itu kalau status ya, karena status kawinnya, bukan karena suami atau bukan karena istri. Gitu ya. Jadi bukan tanggungan tapi karena status kawinnya. Nah, kalau yang ini statusnya kan tidak kawin. Berarti dia hanya untuk dirinya sendiri. Tanggungannya ini ya dia hanya anak, terus misalnya kalau ada orang tua gitu ya yang ditanggung penuh. Dia dapat mengklaim. Gitu. Kalau suami tidak masuk. Nanti kan implikasinya kan ngitung PTKP-nya. Yang saya tanya, kalau dia kawin, suami tidak berpenghasilan, tidak mengurangi PTKP-nya suami kan, tetap tanggungan itu anak yang dimaksudkan. Iya, tanggungan tetap anak, betul. Bukan suami kan ya? Bukan jadi suami tidak ada pengaruh suaminya itu dipotong jadi PTKP enggak ya? Karena nggak berpenghasilan. Kalau berpenghasilan kan suaminya tidak ada pemotongan PP21 kan? Yang nomor di tengah Pak, yang tidak berpenghasilan suaminya itu kawin. Ya, ini kan kawin itu maksudnya istrinya ya, istrinya berarti kan dia punya suami. Suaminya tidak punya penghasilan. Ya, maka pada saat perusahaan dia memberikan gaji kepada istrinya yang suaminya tidak punya penghasilan, ya PTKP itu diperhitungkan dia semacam kayak pegawai laki-laki. Ya, dia dapat menanggung dirinya sendiri, ditambah dengan status kawin sama tanggungan maksimal 3. Tanggungan ini tidak termasuk atau bukan suami ya tanggungan ini. Ya anak tadi, terus anak angkat misalnya, dan seterusnya. Iya, iya. Karena kalau dia sebagai laki-laki kan, kalau misalnya kawin kan dia nanggung istrinya kan, kalau dibalikan. Berarti ini kan tidak bisa seperti itu ya perlakuannya ya? Sama, perlakuannya sama. Oh. Maksudnya bukan nanggung istri ya, istri itu bukan tanggungan, tetapi karena status kawinnya. Jadi dia kayak laki-laki tadi disebutkan. Itu. Jadi sama. Kalau dia laki kan punya istri kan otomatis PTKP itu dihitungkan ke istri kan Pak? Laki-laki ya punya istri. Nah PTKP-nya hanya dirinya sendiri. Bukan, maksudnya perhitungan dirinya sendiri, status kawin sama tanggungan itu di laki-lakinya. Gitu. Ya di istrinya ya statusnya nanti hanya untuk dirinya sendiri. Istrinya nanti status PTKP-nya adalah TK0. Itu kalau suaminya berpenghasilan. Kalau suami tidak berpenghasilan, ya berarti status PTKP dari si istri, dia dapat menanggung dirinya sendiri,
status kawin sama tanggungan. Intinya dia menggantikan posisi suaminya. Ya dibalik saja sebenarnya. Oke. Baik, Pak. Baik. Baik. Pak, izin tanya, Ya, Pak. silakan. Penjabaran saudara semenda ini Hmm. apa ya, Pak? Saudara Oh, semenda ini itu ya. apa ya? Keluarga saudara, berarti tahu ya, keluarga saudara berarti apa aja? Orang tua, Orang tua, terus anak, kakek kakek nenek, nenek. terus anak, terus cucu. Oh, Bisa juga kakak adik, tapi kakak adik itu bukan garis terlalu lurus. nggak, Ya. itu kan nggak jadi lurus nih ya. Ya, berarti dia yang boleh itu yang Kakek nenek, ortu, lurus. anak ya. Betul, ya, sepanjang dia ditanggung secara penuh. Gitu ya. Jadi sepanjang dia menjadi tanggungan penuh. Kalau semenda itu adalah garis keturunan dari istri. Apa aja berarti? Mertua. Terus anaknya istri ya anaknya suami juga. Anaknya istri. Terus misalnya juga ada anak bawaan ya, anak tiri itu bisa. Dia garis keturunan dari istri. Tapi yang garis lurus ya, bukan ke samping. Jadi bukan ipar, bukan itu. Ya, berarti anak dari misalnya dia sudah nikah yang kedua kali, berarti anak dari istri dari yang lama gitu, boleh itu ya Pak? Boleh, sepanjang dia boleh. ditanggung penuh. Tanggung. Terus kriteria yang suami tidak punya penghasilan itu, walaupun dia punya usaha, tapi usahanya punya usaha mungkin punya penghasilan. Pokoknya dia sama sekali tidak punya penghasilan. Gitu. Tapi kalau usahanya masih kecil-kecilan gitu Pak, bukan maksudnya yang besar gitu, perusahaan besar atau tapi punya income yang penghasilan besar? enggak? Ada misalnya, ya ada yang kecil lah, tapi Ya, maksudnya itu masih kriterianya kategori punya penghasilan. masih punya penghasilan. Oh, ya, oke. walaupun di bawah PTKP kan mungkin masih punya penghasilan kriteria. Tapi tetap dikuatkan dengan surat dari kecamatan. Betul. Ya. Oke. Ya. Ya, intinya surat kecamatan tadi. Oh, intinya minimal kecamatan ya Pak? Ya misalnya mau ke kabupaten kota juga boleh sampai ke bupati, boleh juga, pokoknya paling rendah kecamatan. Paling rendah kecamatan. Oke. Iya. Ya, makasih Pak Andika. Gitu ya, baik, siap. Pak, kalau Silakan. kalau misalnya ini yang tadi saudara semenda tadi ya, kalau dia statusnya gimana nanti Pak? Tetap bilangnya K1, K3 gitu Pak? Atau gimana Pak? Dia menanggung apa ini? Misalnya menanggung mertua. Misalnya dia menanggung mertuanya atau dia menanggung ibunya. Itu ya berarti dia misalnya kawin. Nah, punya anak satu ya, anak satu. Iya. Terus ibunya ya berarti kedua. Terus misalnya ada mertuanya, ya, berarti K3. Ya, maksimal 3. Bisa. Oh, ditulisnya tetap K3. Oh, 3 itu nggak mesti anak gitu ya. Maksimal. Oke, Pak. Gitu. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Ya. Nah, izin tanya Pak. Ya, silakan. Itu kalau gambarnya ngeri kali ini. Ngeklaim semenda itu Pak kayak apakah dalam satu kartu keluarga Pak? Sementara kan kalau kita lapor PP 21 tahunan kan harus masukin kakak itu. Emang masukin kakak? Kalau di PPA 21 orang pas kita lapor tahunan kan masukin kartu keluarga Pak. Enggak kali. Sebagai lampiran mestinya. Bukan. Nggak tahu itu yang diinput pakai feeling, saya masukin aja NIK terus ini. Iya, nik istri, anak. Iya, tapi kan dia memasukkan apa namanya? Tidak mengupload kakaknya kan? Enggak, hanya aja kan. Iya. Nah, jadi intinya begini. Kalau terkait dengan penambahan status PTKP ini, dia tidak melihat kakak atau tidak. Ya. Yang menjadi patokan adalah menjadi tanggungan penuh. Ya, itu nanti si pegawai tersebut yang membuktikan sendiri. Misalnya dari surat keterangan, misalnya tambahan dari surat keterangan di kecamatan, tambah lagi, oh dia menambah juga. Nah, itu bisa.
jadi tanggungan penuh. Ya, jadi tidak terpaku pada kakak. Gitu. Ya. Oke. Pak, izin tanya. Ya, silakan Mbak Anissa. Saya masih penasaran terkait ini sih Pak, apa penghasilan suami istri yang digabung itu loh Pak. Itu tuh PTKP-nya seperti apa? Terus untuk pelaporannya nanti seperti apa? Lalu itu sebenarnya tuh lebih menguntungkan yang mana sih Pak antara misalkan sama-sama berpenghasilan itu yang pisah atau yang digabung gitu Pak? Ya, jadi suami dan istri secara perpajakan pada prinsipnya itu merupakan satu entitas. Ya, suami dan istri setelah dia menikah, ya, laki-laki dan perempuan setelah dia menikah, dia akan menjadi satu entitas. Satu entitas. Artinya, misalnya si istri itu punya NPWP sebelum dia menikah. Berarti setelah dia menikah, NPWP-nya harus dihapuskan. Ya, dimintakan untuk dihapuskan. Karena nanti kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP dari suami. Ya, itu by default ya. By defaultnya seperti itu. Tapi ada beberapa kategori ya. Kategori misalnya NPWP-nya itu tidak dihapus. Jadi suami dan istri punya NPWP masing-masing. Nah, ini kategorinya sebagai memilih terpisah. Dia memilih menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri. Ya, suami dan istri punya sama-sama punya NPWP. Oke, jelas ya. Nah, terus ada lagi kategori yang dari awal dia sudah ada perjanjian pisah harta. Ya, suami dan istri dia pisah harta. Ya udah penghasilan suami ya penghasilan suami, penghasilan istri, penghasilan istri. Intinya pisah harta. Nah, kondisi seperti ini, dua ini ya baik yang memilih terpisah atau pisah harta, cara menghitung PPh-nya, PPh orang pribadi sebenarnya nanti masuk di PPh orang pribadi materinya. Itu semua penghasilannya digabung, penghasilan suami dan istri digabung, kemudian nanti diproporsionalkan. PPh dari suami sama PPh dari istri. Nah, konsekuensinya apa kalau penghasilan ini digabung? Tarifnya menjadi lebih tinggi. Betul? Memungkinkan dia kena tarif lebih tinggi. Ya karena kan penghasilannya kena tarif layar yang berikutnya. Sehingga ada potensi besarnya PPh yang bayar lebih tinggi dibanding kalau digabung dari awal. Ya. Kalau misalnya kondisi seperti ini, penghasilan dari istri dari satu pemberi kerja itu sifatnya final bagi suami, tidak diperhitungkan lagi. Itu jadi selesai pada saat pemotongan PPh istri itu sudah selesai. Gitu. Ya, tapi bukan berarti saklek ya besarnya penghasilan PPh-nya akan menjadi tinggi. Itu tergantung fluktuasi dari penghasilan juga. Gitu. Ya, dan ini apakah secara perpajakan tidak boleh? Ya boleh aja. Misalnya memilih terpisah, menjalankan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri boleh. Atau dari awal bisa harta juga boleh. Tapi cara menghitung PPh tahunannya agak sedikit berbeda. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Nah, pemotongan PPh 21 ya, itu kan dari penghasilan nanti dikalikan tarif. Nah, tarifnya ini adalah ada beberapa jenis tarif. Yang pertama adalah tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Yaitu ini tarif pajak progresif. Ya, artinya progresif itu dihitungnya per layer. Tidak langsung dikalikan tarif yang tersedia. Misalnya penghasilan kena pajak 0 sampai 60 juta, tarifnya 5%. Penghasilan kena pajak 60 sampai 210, tarifnya 15%. Penghasilan kena pajak 250 sampai 500, tarifnya 25%. Di atas 500 sampai 5 miliar, tarifnya 30%. Dan di atas 5 miliar, tarifnya 35%. Tapi ini dihitungnya progresif. Misalnya penghasilan kena pajaknya 70 juta, 70 juta, maka besarnya PPh 21 yang dipotong
atau besarnya PPh-nya, yaitu 5% kali 60 juta, 15% dikali 10 juta sisanya. Ya, jadi proporsional. Ya, secara progresif. Gitu. Terus contoh lagi penghasilan kena pajak 270 juta. 270 juta. Berarti yang 60 juta, ya 60 juta, yang 60 juta 0 sampai 60 ini, yang 60 juta itu kali tarif 5%. Terus yang ini range 60 sampai 250 yaitu 190 juta kena tarif berapa? 15%. Sisanya sebesar 20 juta kena tarif 25%. Gitu. Ya, jadi perhitungannya secara progresif. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Ini per tahun ya, Pak? Ya, penghasilan kena pajak ya bisa per tahun, ya. Bisa juga dihitungnya per bulan. Ya tergantung nanti status penerima penghasilannya itu apa. Makanya pada saat pada saat awal-awal kita harus kelompokkan dulu status pegawainya. Itu apakah nanti diterapkan PPh tarif pasal 17 atau diterapkan tarif lain. Tarif 17 ini untuk pegawai tetap atau pegawai Pegawai tidak tetap tapi tidak setiap bulan. Pegawai tetap tapi tidak setiap bulan. Nanti akan saya jelaskan. Ya. Jadi tidak semua pemotongan PPh 21 menggunakan tarif pasal 17. Oke, yang plafon-plafon ini Pak yang sampai 60 juta, in between 60 sampai 250 juta, ini per bulan kah atau per tahun gitu? Itu pertanyaan saya sih sebetulnya. Gross. Bisa juga gini, ya misalnya terkait dengan PPh, ini saya kasih contoh ya, PPh 21 atas hadiah. Nah, perhitungan PPh 21 atas hadiah itu adalah besarnya penghasilan yang diterima hadiahnya langsung dikalikan dengan tarif pasal 17. Ya, berarti kan dia hanya pada saat terima aja, tidak dihitung setiap tahun. Gitu. Jadi tergantung nanti konteksnya. Ya kalau dia dihitung per bulan, ya maka diterapkan ini langsung tarif pasal 17. Nah, jadi selain itu, dia juga bisa untuk tahunan. Misalnya pada saat menyampaikan SPT tahunan, kan saudara menghitung nih, PPh terutang, orang pribadi ya. Nah, itu menggunakan tarif ini. Begitu. Oke, jadi range ini bisa dipakai conditionally seperti hadiah tadi, misalnya hadiahnya 60 juta misalnya kan. Berarti dia karena bisa ketentuannya memang 5% gitu ya Pak, langsung dikali 5% gitu ya. Ya, 60 juta langsung 5%. Kalau misalnya 100 gitu. juta berarti 5%. Terus yang 40 40-nya 15%. jutanya 15%. Oke. Nah, berarti kalau misalnya di luar yang accidental atau yang conditional, itu ini juga bisa diterapkan ke penghasilan yang diterima secara teratur gitu ya, setiap bulan gitu ya. Benar ya? Untuk jadi pegawai tetap. Pegawai tetap, iya betul maksudnya. Kalau pegawai tetap tidak diterapkan ini setiap bulan. Dia hanya diterapkan di masa pajak terakhir. Oh iya, betul. Jadi kan dihitung kalau setiap bulan bukan pakai ini. Iya, betul. Itu TER nanti ya. Ya, pakai TER setiap bulannya. Oke, siap. Oke, Mas. Oke. Pak. Ya, silakan. Berarti tarif ini diatur dalam undang-undang ya, bukan dalam peraturan menteri ya? Di Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya, di pasal 17 ayat 1. Nggak bisa sembarang Kementerian Keuangan merubah-rubah tarif ya Pak ya? Oh enggak. Yang diubah itu ketentuan tata cara pemotongannya misalnya. Itu pakai peraturan Menteri Keuangan. Gitu. Baik Pak. Oke, ada lagi silakan.
Maaf Pak, tadi perhitungannya boleh coba dijelasin Bang ya? Yang Cara perhitungan perhitungan progresif. Iya. Ya, misalnya penghasilan kena pajak bisa 1 bulan atau bisa 1 tahun ya, tergantung ya. Itu dihitungnya kapan. Katakanlah penghasilan kena pajaknya adalah tadi kan 70 udah, berarti 80 juta. Berarti 5% dikali 60 juta ya, karena yang 60 juta kan kena tarif 5% nih. Nah, sisanya itu kena tarif 15%. 20 juta. Oke. Nah, itu kalau penghasilan kena pajaknya 80. Kalau penghasilan kena pajaknya 300 juta, maka yang 60 juta ini ya, 60 juta kalau sampai 60 kan 60 juta. 60 juta dari 300 juta ini range 60 sampai 250, ini kan 190 nih range-nya. Ya, jadi 190 dari 300 juta ini dia kena tarif 15%. Nah, terus sisanya, ya sisanya kan masuk range ini. Sisanya berarti tinggal berapa? 50 juta. 50 juta kena tarif 25%. Gitu. Oke. Oke, jelas ya? Bentar, Pak. Ya, silakan. Itu pengertian 15% itu kan untuk 60 sampai 250. Nah, kalau dia tadi apa namanya hitungannya kan tadi 5% sudah dihitung untuk 60 juta. Dia Ya, betul. sisanya dari tadi kan 300 ya, Pak ya? Ya, 300. Nah, 300 kurang 60 berarti 240 kan udah bisa sekali kalikan ke 15 kan? Karena ini kan sampai dengan 250. Iya. Jadi gini. Berarti kan dari 300 ini ya, batas terakhir kan 250. Ya, katakanlah kita kurangi 250 ya. Ya. Dari 250 ini, yang 190-nya, ya, ini range-nya sebenarnya gini loh. 0 sampai dengan 300 katanya. Ya. Yang 60 juta kena tarif 5%. Tuh. Nah, terus yang 60 sampai dengan 250 ya. 60 sampai 250 di sini 250. Nah, kena tarif 15%. Nah, di sini kena tarif 25%. Gitu. Ya, ini kan 60 range-nya. Nah, kalau dari sini range-nya 190. Oh, begitu caranya ya. Ya, jadi 60. Saya kirain sisanya dari 60 dipotong, sisa 240 langsung masuk ke kriteria ini langsung kali 15, bukan ya? Oh, bukan. Berarti kan yang 15 itu hanya sampai 250 aja. Rugi dong nanti. Jadi Kan udah dipotong 60 tadi kan? Pengertian saya begitu. Jadi ya, dari 60 kan udah yang 5%. Nah, terus yang sampai dengan 250 sisanya itu 15%. Tapi kan masih ada sisanya lagi. Jadi sebenarnya bukan sisanya dong ya. Berarti tetap dihitung dari 300 kan? Betul. Kalau kita Ya, bilang maksudnya, sisanya, logika orang itu sisa dari pemotongan dari bawah kan? Iya, ya, bukan sisanya ya. Iya kan, Pak? Ya, sampai dengan 300 itu ya, tadi. Jadi bukan sisanya. Nanti kalau sisanya kita nangkapnya jadi seolah-olah dipotong, itu Pak. Nah, oke, Iya, Pak. betul ya. Pokoknya yang sampai dengan 250 Ya, sampai 300 kan 50 tadi. Baik, Pak. Maksudnya. Ya. Oke, jelas ya. Nah, ini tarif umumnya ya, tarif umumnya. Terus ada juga tarif efektif bulanan ya, atau biasa dikenal dengan TER. Ya, TER. TER itu sebenarnya kepanjangannya tarif efektif rata-rata. Jadi sudah ditetapkan TER ini. TER itu ada TER yang bulanan, ada juga TER yang harian. Ya, TER yang bulanan, ada yang TER harian. Nah, nanti TER ini biasanya digunakan untuk yang pegawai tetap. Ya, pegawai tetap. Atau
nanti yang komisaris yang dia menerima pembayaran secara teratur, jadi kan menggunakan THR. Jadi ada beberapa ketentuan yang dia menggunakan THR. Nah, THR itu dibagi kelompok-kelompoknya. THR A, THR B, sama THR C. Ya, jadi THR kelompok A, THR kelompok B, THR kelompok C. Nah, kelompok ini dibedakannya berdasarkan PTKP-nya. Ya, PTKP tadi kan kita sudah tentukan nih PTKP dari pegawainya. Nah, ditentukan. Itu menentukan besarnya THR. THR A, THR B, sama THR C. Gitu, ya, atau menentukan kelompok THR-nya. Untuk yang THR A, itu PTKP TK0, TK1, sama K0. Ya, jadi begitu karyawannya itu adalah katakannya TK0, maka saudara melihat THR-nya itu di tabel yang THR A. Nah, THR B itu untuk TK1, K1, K3, sama K2. Itu THR B. Sedangkan THR C untuk yang K3. Nah, ini THR A kondisinya seperti ini, THR A. Misalnya penghasilan bruto dalam 1 bulan katakanlah 10 juta. Berarti besarnya THR-nya, terus status PTKP-nya TK0 ya. Besarnya THR-nya ini 2%. Nah, nanti dipotongnya 2% per bulan. Ya, ini umumnya digunakan untuk yang pegawai tetap selain masa pajak terakhir. Gitu ya. Itu untuk yang THR A. Ada juga THR B. Ya. Ya. THR B itu yang kategori B atau kelompok B. Ini untuk PTKP TK2, K1, TK3, dan K3. Itu THR B. Terus THR C. Ya, ini yang untuk PTKP K3. Ya, jadi untuk melihat besarnya tarifnya, nanti yang pertama dilihat PTKP-nya, kemudian penghasilan brutonya dalam 1 bulan itu berapa. Nah, nanti akan ketahuan THR-nya berapa. Ya, biasanya ini umumnya digunakan untuk pegawai tetap, selain masa pajak terakhir. Terus ada juga THR yang harian. Nah, ini untuk yang pegawai tidak tetap, yang dibayarkan setiap hari atau harian, atau bisa juga dibayarkan mingguan. Ya. Jadi untuk THR harian, itu kalau penghasilan bruto kurang dari dan sama dengan 450.000, THR-nya adalah 0%. Kalau penghasilan bruto lebih dari 450 sampai dengan 2.500.000, THR-nya adalah 0,5%. Pakai THR harian. Oke. Nah, penerapan THR ini bagaimana? Penerapannya, ini contohnya. Ya. Sebagaimana saya jelaskan tadi, THR ini diterapkan mayoritasnya untuk yang pegawai tetap. Ya, untuk pegawai tetap. Menggunakan dengan THR bulanan maksudnya. Nah, ini contoh ketentuan pemotongan PPh 21 mulai tahun pajak 2024 dengan ketentuan sebelumnya. Ya, misalnya teman-teman pernah belajar terkait dengan PPh 21. Nah, cara menghitungnya dulu ya, itu pakai yang ini dulu ini. Ya, katakanlah ini contohnya Tuan R bekerja pada perusahaan PT ABC dengan memperoleh gaji sebulan 10 juta. Ya, jadi penghasilan brutonya ini maksudnya penghasilan bruto totalnya adalah 10 juta. Serta membayar iuran pensiun 100.000. Ya, ini iuran pensiun yang sebelah kanan tadi yang dibayarkan sendiri terkait dengan pensiun. Jadi nanti sebagai pengurang. Oke. Nah, sebelum tahun pajak 2024, maka perusahaan menghitungnya itu seperti ini. Dihitung dulu penghasilan bruto dalam 1 bulan, kemudian dikurangi dengan pengurang. Ya, pengurang ada biaya jabatan, sama iuran pensiun yang dibayarkan sendiri. Biaya jabatan itu ditetapkan 5% dari penghasilan bruto, maksimal 5 juta, maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Ya, kemudian dikurangi dengan iuran pensiun yang dibayarkan sendiri 100.000, ketemu penghasilan neto sebulan,
terus dikalikan 12 untuk menghitung penghasilan itu setahun, dikurangi dengan PTKP, ya, ketemu penghasilan kena pajak, terus dikalikan dengan tarif pasal 17, ketemu PPh 21 setahun, kemudian dengan dibagi dengan 12. Ketemu PPh 21 yang dipotong setiap bulan. Gitu. Ya, jadi dulu cara menghitung PPh 21-nya per bulannya ya, per bulannya. Dihitung dulu PPh 21 setahun, kemudian dibagi dengan 12. Oke. Nah, tetapi untuk mulai tahun 2024 itu diterapkan TER. Diterapkan TER. Jadi, perhitungan PPh 21 tiap bulannya itu menggunakan TER. Selain masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir itu di Desember. Jadi kalau dia bekerja dari Januari sampai Desember, maka masa pajak terakhir yaitu di Desember. Nah, tapi tidak selalu Desember ya, bisa jadi Agustus ya. Kalau dia resign atau pensiun di bulan Agustus atau terakhir mendapatkan penghasilannya di bulan Agustus misalnya. Nah, selain masa pajak terakhir ya Januari sampai dengan November dikalikan dengan TER, ya, TER bulanan. Ini kayak lihat tabel tadi, ya, berdasarkan PTKP. Berarti nanti yang dilihat adalah TER A, ya, PTKP K0. Ya, jadi kita lihat TER A, kemudian penghasilan bruto yang 10 juta. Tarifnya adalah 2%. Sehingga tiap bulan perusahaan akan memotong PPh 21 sebesar 200.000. Kalau yang ini dia memotong PPh 21-nya 226.250 per bulan. Kalau penghasilannya flat ya, diasumsikan penghasilannya flat. Sama. Nah, pada masa Desember, ya masa Desember itu dihitung ulang. Ya, cara menghitungnya dihitung PPh 21 setahun, ini dapat dari mana? Dari sini, ya sama perhitungannya. Kemudian dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong dari Januari sampai dengan November. Nah, selisihnya ini adalah PPh 21 bulan Desember. Sehingga kalau kita tampilkan di tabel, dalam hal dia penghasilannya per bulan 10 juta per bulan, flat, tidak ada penambahan atau pengurangan penghasilan dalam 1 tahun, maka besarnya PPh yang terutang selama 1 tahun adalah 2.715. Ya. Terus kalau menggunakan ketentuan yang lama, ya lama, ini ketentuan lama maksudnya, maka PPh 21-nya dipotong per bulan adalah 226.250 per bulan. Nah, kalau ketentuan yang baru, maka PPh 21-nya per bulan, Januari sampai November 200.000, dan di Desember adalah 515. Dilihat dari TER-nya. Jadi secara beban pajak sama ya, jadi secara tahunannya sama, hanya pembebanan tiap bulannya. Tapi wajib pajak dia mendapatkan keuntungan kemudahan menghitung atau kemudahan melakukan pemotongan PPh 21. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Iya Pak, tanya nih Pak, ini kan contoh yang penghasilan 10 juta ya. Kalau saya lihat ini Pak, besaran pajak yang dipotong antara metode lama sama metode baru itu di tiap bulannya itu lebih besar yang metode lama, dari 26.250 di-compare ke 200.000, ya kan. Tapi di Desember lebih besar, maksudnya potongannya menjadi 500. Tapi in reality yang saya alami sekarang dengan ada TER ini, pajaknya lebih gede, Pak. Nah, pertanyaan saya, adakah kemungkinan dengan penerapan TER ini itu pajak yang dipotong antara Januari sampai November itu lebih bayar, Pak, gitu. Ya. Nanti setelah setahun kan nanti di Desember dihitung setahun, ternyata yang kita bayar dari Januari sampai November itu dengan pajak yang terutang setahun yang kita setor itu lebih gede gitu. Ada nggak kemungkinan seperti itu, Pak? Ya. Bisa saja ya, karena tarif yang digunakan itu kan tarif efektif rata-rata. Ya bisa jadi ada yang dia kena yang di atas,
Ada juga kena yang hit yang di bawah. Iya, betul. Gitu. Nah, mungkin yang saudara kena hitnya yang di atas sehingga per bulannya gede. Gitu. Per bulannya ya, Januari sampai November. Iya. Nah, kalau yang kena hit yang di atas, bisa jadi nanti di Desember itu PPh-nya menjadi kecil. Atau justru ada kelebihan potong. Nah, kalau kelebihan potong bagaimana? Kelebihan potong itu akan dikembalikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Kalau dia ada kelebihan potong. Itu ya. Kalau Jadi, ada kelebihan potong Pak dikembalikan oleh perusahaan nanti kewajibannya itu dikompensasi Pak ya. Misalnya di Januari. Ini dari sudut mana nih? Sudut pandang perusahaannya atau sudut pandang orangnya? Perusahaannya, misalnya pertama dari perusahaannya kan dari karyawan kan dipotong udah lebih Pak, misalnya lebih banyak gitu kan. Itu kan katakanlah lebihnya company 100.000 gitu ya. kewajiban untuk mengembalikan lah kasarnya begitu Ya, kan. betul. Tapi di sisi lain perusahaan kan harus merecovery itu dari kewajiban yang ke stok ke negara itu bisa dikreditkan lah kasarnya begitu Pak, atau gimana mekanisme? Ya, betul. Ya, katakanlah ini lebihnya 100.000 ya. Lebihnya 100.000. Nah, Desember maka dia tidak dipotong pajak. Karena secara perhitungan ada lebih. Nah, 100.000 ini dikembalikan kepada pegawai. Nah, terus perusahaan bagaimana klaimnya 100.000 ini? Nah, 100.000 ini atas katakanlah pegawai R, ya katakanlah pegawai R, nanti di SPT masa PPh 21 bulan Desember itu minus 100.000. Ya, jadi penghasilan brutonya berapa? Misalnya 10 juta, ini contoh aja ya. Nah, PPh 21-nya berapa? Minus 100.000. Sehingga dia akan mengurangi besarnya PPh 21 yang di store sendiri, yang dia store. Itu secara kumulatif kan akan mengurangi dia. Gitu. Jadi perusahaan mengklaimnya di situ. Nah, bisa jadi banyak perusahaan, banyak karyawan misalnya yang minus juga, yang lebih potong gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti dalam hal secara kumulatif dia masih minus. Nah, kelebihan store-nya itu atau kelebihan potongnya itu oleh perusahaan dapat dikompensasikan ke masa-masa berikutnya. Gitu. Ya. Oke, Pak. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Halo. Ya, silakan. Mau tanya Pak, itu untuk yang per tahunnya itu kan ada 5%-nya Pak, dikalikan 5%. Itu 54 dan 55% itu. Yang mana nih? Yang di kiri ya, Pak, yang di kiri. Yang di 5% untuk ngelihat yang pertama. Itu ngelihat di 54.300 kali 5% itu dari mana? Oh, ini. Ya. Kok kenapa 5%? Nah, 5% ini kan tarif pasal 17. Yang tadi 0 sampai dengan 60 juta tarifnya 5%. Ya, progresif yang tadi. Oh, iya. Ini tarif pasal 17 nih. Nah, kalau di sini misalnya 100, ya nanti berarti ada yang 5%, ada yang 15%. Oh, oke, bagus. Gitu. Sama itu pemisahan Januari, November, dan Desembernya itu bagaimana ya, Pak? Yang ini? Ya, Januari ke November dan Desember sendiri itu pemisahannya bagaimana? Oh, yang ini, 2% ini? Seperti itu. Agak di bagian pemisahan Januari ke November dan Desember. Atau ada bentuk pemisahan lain ya, Pak? Oh, sebentar. Yang ini maksudnya? Iya, enggak. Dari ininya pemisahan, itu kan dihitungnya kan Januari sampai November, Pak. Dan ada Desembernya sendiri dihitung berbeda. Betul, ini 200.000 ini. Perhitungannya itu begitu kenapa ya? Ya, jadi selain masa pajak terakhir, ya ini ketentuan baru ya, ketentuan mulai tahun pajak 2004. Selain masa pajak terakhir, perhitungan PPh 21-nya itu penghasilan bruto langsung dikalikan dengan tarif TER. Nah, 2% ini dapat dari mana? Dari TER. Ya, statusnya kan tadi K0 ya, PTKP-nya K0. Penghasilan brutonya 10 juta. Berarti kita lihatnya di TER apa? TER A. Ya, lihat tabel yang tadi. Kita lihat tabel yang tadi. TER A kan ini. TER A. Penghasilan brutonya
10 juta, berarti di nomor yang 9. Dia akan kena tarif 2%. Itu. Tiap bulannya perusahaan tinggal simpel aja. 2%, 2%, 2%. Tergantung penghasilan brutonya dalam 1 bulan itu berapa. Baik, berarti untuk ya untuk gaji 10 juta dan mungkin di atasnya lagi itu tetap balik ke tadi Pak yang untuk tarif efektifnya tetap Ini. Januari sampai November dan Desember ya Pak? Dilihat penghasilan per bulan ya. Dilihat dari penghasilan per bulannya. Januari sampai November bisa dijadikan fluktuatif nih. Tapi ini contohnya kan kebetulan sama ya. 10 juta. Ya, Januari 10 juta, Februari 10 juta dan seterusnya. Maka langsung dikalikan tarif 2%. Nah, kalau di Februari misalnya jadi 20 atau Maret jadi 30, ya tergantung nanti tarif-tarifnya bisa beda-beda setiap bulannya. Nanti dikontrol di Desember. Dihitung BPH 21 selama setahun, baru dikurangi dengan BPH 21 dari Januari sampai dengan November. Jadi polanya begitu Pak ya, udah ditentukan ya Januari November sama Desember gitu. Iya. Sepanjang dia bekerjanya dari Januari sampai dengan Desember ya. Tapi kan ada memungkinkan dia berhenti misalnya atau pensiun di tahun berjalan. Nah itu masa terakhirnya itu ya di pada bulan dia terakhir mendapatkan penghasilan. Berubah lagi dari sini Pak ya, nggak seperti ini lagi. Nggak seperti ini, tapi diperhitungkan lagi nanti di masa terakhir tersebut. Tetap sebulan ditinggalkan, disisain gitu ya? Ya betul, di masa terakhir disisain. Baik. Untuk diperhitungkan. Pak, izin nanya Ya, dong. silakan. Kalau misalkan di Januari sampai Juni itu gajinya tetap. Nanti di Juli gajinya naik. Itu perhitungannya tetap di masa terakhir atau tiap bulannya itu beda lagi, Pak? Tetap masa terakhir. Oh, masa terakhir ya? Tetap masa terakhir. Ya, tapi kan tiap bulannya fluktuatif ya. Yang mungkin tarifnya bisa berbeda-beda. Kan tadi tarifnya kan ada layer-layer penghasilan tuh. Nah, itu bisa jadi yang membedakan tarifnya saja. Oh, gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, izin tanya. Ya, silakan. Jadi kalau untuk yang Desember itu harus tetap dihitung yang proporsional tadi dulu ya, baru dikurangin untuk yang Januari sampai November. Okay. Untuk pegawai tetap ya. Iya. Pak, izin tanya. Ya, ini silakan. biaya jabatan 5% ini dihitungnya dari mana ya Pak? Oh, biaya jabatan. Nah, biaya jabatan nanti kan ini dihitungnya di masa Desember ya, ada perhitungan ini. Nah, jadi dari penghasilan bruto, ya, ini gaji ini kan penghasilan bruto. Untuk menghitung penghasilan itu dikurangi dengan pengurang. Dikurangi dengan pengurang. Nah, pengurang itu yang pasti ada untuk biaya tetap ya, yaitu biaya jabatan. Nah, kenapa muncul biaya jabatan ini? Logikanya seperti ini. Misalnya saudara mendapatkan penghasilan ya samalah katakan 10 juta ini, 10 juta per bulan. Nah, untuk mendapatkan penghasilan tersebut, itu kan saudara mengeluarkan biaya. Misalnya biaya transport, biaya beli baju, biaya beli kosmetik dan lain-lain, itu kan tidak tercover oleh perusahaan. Nah, itu dari sisi perpajakan diakomodir. Namanya biaya jabatan. Ya, tapi tidak untuk jabatan tertentu ya. Pokoknya pegawai tetap, dia ada pengurangan namanya biaya jabatan. Persentasenya tetap 5%, Pak? Persentasenya tetap 5%. Ya, 5% kali penghasilan bruto. Jadi mau penghasilannya berapapun selama dia pegawai tetap dikenakan 5%. Ya, tapi ada maksimalnya ya. Ada maksimalnya? Maksimalnya 6 juta per tahun. Tapi itu sudah satu ketentuan ya Pak ya? Ya, sudah ketentuan. Ada biaya jabatan. Biaya jabatan. Ya. 6 juta per tahun ya Pak? 6 juta per tahun. Maksimal. Gitu ya. Jadi kalau misalnya 5% dari total ini, kalau lebih dari 6 juta tetap dihitungnya 6 juta ya Pak? 6 juta maksimal. Dihitungnya 6 maksimal. Oke. Terus untuk yang ini yang baru, ketentuan baru memang harus dilakukan Januari sampai November, disisakan 1 Desember aja?
disisakan masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir. Oh, Ya, oke. gitu ya. Ya, baik. Oke, Makasih, Pak. baik. Pak, Masih ada? Ya, silakan. Saya mau konfirmasi yang terkait misalkan di Desember tadi ternyata kita ke karyawan tuh ada lebih potong. Nah, Mm-mm. itu kan tadi dibilang kalau atas kelebihan potong itu dikembalikan ke karyawan. Terus untuk SPT masa bulan Desember untuk perusahaannya itu kan untuk kelebihannya itu menjadi minus dan mengurangi akumulasi Mm-mm. PPh yang dibayarkan. Ya, Nah, betul. itu terus untuk pengaruhnya ke SPT orang pribadi atas yang tadi lebih potong itu gimana, Pak? Oh, SPT tahunan maksudnya. Iya, SPT tahunan Nah, pribadi. dia hanya mendapatkan kredit pajak ya sebesar PPh yang terutang di sini, yang selama 1 tahun, yang dapat menjadi kreditnya. Gimana, Pak? Misalnya gini, Bisa dicontohkan, Pak? misalnya kalau dihitung-hitung di Desember, PPh-nya ternyata 3 juta totalnya. Contohnya 3 juta. Kalau dihitung-hitung PPh-nya totalnya 3 juta di Desember ya. Nah, PPh 21 yang telah dipotong dari Januari sampai dengan bulan November itu 3.500.000. Oke, berarti kelebihan berapa? 500.000 kan? 500. Ya, 500.000 ini dikembalikan ke yang bersangkutan. Nah, terus bukti potong yang bersangkutan itu dapatnya berapa? Hanya dapat menjadi kredit pajak pada SPT tahunan. Ya 3 juta saja. Gitu. Jadi yang dapat menjadi kredit pajak pada SPT tahunan nanti yaitu hanya sebesar 3 juta. Gitu, Mbak. Kalau ada narasi yang menyebutkan itu bisa dikompensasikan ke masa berikutnya itu gimana tuh, Mbak? Itu bagi pemberi kerja yang memotong PPh 21. Berarti yang 500-nya itu menjadi pengurang untuk misal Januari di tahun depan gitu, Pak. Oh ya gini, ada satu. Tapi sebenarnya ini tidak diatur ya. Sebenarnya tidak diatur, tapi bisa diterapkan. Ya, tapi kalau secara peraturan yang 500.000 itu dikembalikan. Ya, secara peraturan. Tapi bisa jadi kesepakatan antara perusahaan dengan si karyawan. Ya, atau memang dihitung secara otomatis ya. Jadi yang 500.000 ini nanti diperhitungkan di masa-masa berikutnya oleh perusahaan. Jadi nanti di Januari, misalnya PPh per bulannya 600.000. Nah, dia akan hanya dipotong 100.000. Begitu. Ya, jadi dia tidak diberikan uang, tetapi dikembalikan itu dalam bentuk kompensasi ke bulan berikutnya atau diperhitungkan di bulan berikutnya. Oh, jadi Begitu. secara internal aja ya, Pak ya, Ya, kayak secara internal utang hubungan piutang antara gitu ya. hubungan antara pemberi kerja sama karyawannya. Oke Pak, terima kasih. Gitu ya. Siap. Ada lagi? Memang kalau kelas malam ya, kelas malam yang private AP ini memang akan banyak sekali pertanyaan ya, dibandingkan dengan yang kelas reguler yang Sabtu ya. Karena memang kemungkinan ya teman-teman ini banyak yang praktisi, ya, banyak yang praktisi sehingga saya menyadari memang kalau kelas malam saya agak siap-siap nih. Pasti pertanyaannya banyak sekali. Ya, tapi it's okay ya. Saya tidak keberatan yang terkait dengan pertanyaan. Ya memang itu hak dari teman-teman sekalian. Ya, jadi saya justru senang kalau terkait banyak pertanyaan. Untung saya masuk malam, Pak. Kalau Sabtu bisa nggak kerja apa-apa dong kalau gitu, nggak ada yang nanya. Ya, kalau kelas 1 cenderung ini ya, cenderung banyak ini pasifnya. Tapi tetap ada juga yang banyak nanya. Makanya kelas saya itu saya setting memang santai, santai, banyak diskusi, ya. Terus jadi materinya itu saya sampaikan sambil diskusi, ya, sambil diskusi. Jadi di slide atau di contoh itu memang saya tidak tampilkan semua. Saya memang pengen menggali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Pak, boleh tanya Pak? Ya, silakan.
tarif TER ini sebetulnya kan apa sih ya, ada dua metode yang dipakai kan. Metode yang sebelumnya untuk menghitung nanti pada saat akhir masanya dan periode sebelumnya gitu kan, tarif TER itu dipergunakan. Nah, ini akan jadi masalah kalau misalnya perusahaan tersebut sudah punya sistem, Pak. Jadi kayak mungkin di tempat saya itu kan kita udah pakai sistem nih ya, Pak. Sistemnya udah pakai yang ketentuan sebelumnya nih dengan perhitungan 1 tahun misalnya kan, terus akhirnya dapatlah angka setiap bulan untuk PPh 21 masing-masing karyawan. Nah, untuk merubah ke tarif TER ini, berarti kan sistemnya itu harus dirubah sedemikian rupa sehingga tarifnya itu akan lebih rigid gitu. Karena akan ada banyak layer kan. Layer 10 juta, layer misalnya 20 juta, layer 15 juta, itu akan banyak gitu. Nah, untuk mengakomodir misalnya, kan kalau manual sih mungkin agak lebih mudah ya Pak. Kalau by system itu kan untuk mendevelop sistem yang baru itu butuh waktu Pak. Iya. Nah, Sama butuh waktu gini juga. Betul Pak, butuh waktu untuk mendevelop perhitungannya ini kan. Jadi perhitungan ini dimasukkan ke dalam sistem sehingga sistem itu bisa dipakai gitu kan. Nah, meanwhile sebelum sistem ini jalan itu ada apa ya, dispensasi atau apalah, misalnya kita masih pakai yang ketentuan yang lama gitu, itu gimana Pak? Padahal kan endingnya sebetulnya sama gitu, endingnya kan sama-sama 2715 gitu kan, tidak mengurangi apapun gitu, cuma mekanisme setiap bulannya aja yang akan berbeda. Ya, kalau misalnya katakanlah di Januari ya, mulai tahun awal 2024 ya, di Januari itu secara sistem, secara perhitungan perusahaan itu masih pakai yang lama. Ya misalnya masih pakai yang lama karena masih pengembangan atau satu dan lain hal, sehingga masih pakai yang lama, dilaporkan pemotongan masih yang lama. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa itu bukan berarti benar ya. Maksudnya ya dia berjalan, bisnis kan tetap harus berjalan juga. Nah nanti begitu sistemnya siap, ya atau sistemnya sudah terdevelop, nah yang lama itu dibetulkan, ya. Atau dengan kata lain harus sesuai dengan ketentuan yang TER ini. Jadi tidak ada dispensasi. Misalnya dispensasi tetap pakai yang lama, tidak ada. Jadi mau nggak mau harus diterapkan TER ini. Berarti mau nggak mau juga perusahaan harus mendevelop dengan ketentuan yang terbaru mulai tahun pajak 2024. Oke, jadi kalau sudah terlanjur misalnya di Januari atau di Februari, ya nanti begitu sistemnya udah siap, ya di pembetulan di atas yang Januari sama Februari. Oh, jadi nanti mekanismenya pembetulan gitu ya Pak? Ya, pembetulan. Cuma nanti konsekuensinya bisa jadi kalau ada kurang bayar misalnya, ya itu akan ditagihkan. Tapi kan hanya bunganya saja. Misalnya keterlambatan kan jadinya kayak terlambat menyetorkan aja kan PPh 21-nya. Tapi harus dilakukan pembetulan. Dan sebetulnya kan untuk tarif efektif rata-rata ini kan juga sosialisasinya mepet tuh ya Pak. Maksudnya kayak buru-buru gitu ya? Iya, implementasinya itu mendadak gitu loh. Kalau saya lihat, karena sementara perusahaan kan untuk mendevelop sistem itu nggak bisa juga dalam waktu yang singkat juga. Iya, gitu. makanya tadi kan bisa jadi apa? Itu ya, jadi misalnya bisa dibetulkan lah ya, tidak ada pembetulan di jatuhnya. Ada mekanisme pembetulan. Oke, masih Pak. Ya. Oke, nah ini diagram ya atau tabel skema perhitungan PPh 21 ya untuk seluruh pembayaran. Nah, pembayaran itu bisa atau penerima penghasilan bisa pegawai tetap. Jadi ini asumsinya pegawai tetap ya. Ini karena kan saudara mungkin tidak bekerja untuk PNS ya. Atau tidak bekerja untuk atau bukan dari instansi pemerintah ya. Atau bukan juga dari pengelola dana pensiun. Ya, ini saya asumsikan atau saya contohkan untuk yang
kondisi normal ya, perusahaan yang biasa maksudnya. Berarti di sini adalah pegawai tetap. Nah, perhitungan PBH pegawai tetap tadi sudah saya singgung. Untuk setiap masa kecuali masa pajak terakhir, cara menghitungnya adalah penghasilan bruto dikalikan dengan per bulanan. Ya, penghasilan bruto dikalikan dengan per bulanan. Nah, ini selain masa pajak terakhir. Kalau yang masa pajak terakhir, ya cara menghitungnya, kita hitung penghasilan kena pajak setahun, dikalikan dengan tarif pasal 17, kemudian dikurangi dengan PPh 21 yang dipotong dari Januari sampai dengan bulan November. Itu. Ya, dalam hal masa terakhirnya adalah Desember. Oke, itu pegawai tetap. Kalau komisaris atau pengawas yang pembayarannya itu secara tidak teratur atau tidak secara bulanan, ya, maka perhitungan PPh 21-nya itu dihitung setiap masa per bulan, yaitu dengan cara penghasilan bruto pada bulan tersebut langsung dikalikan dengan per bulanan. Ya, misalnya dia mendapatkan bonus 100 juta. Berarti kita harus tahu nih PTKP dari komisaris itu berapa. Ya, PTKP-nya untuk melihat dia ada di ter berapa. Nah, baru dikalikan dengan penghasilan bruto di bulan tersebut. Itu. Terus yang berikutnya adalah pegawai tidak tetap. Ya, pegawai tidak tetap ini yang basic penggajiannya yang berasal dari jumlah hari atau jumlah satuan yang dihasilkan. Nah, pegawai tidak tetap ini ada juga yang dibayarkan bulanan ya. Ya, ada yang dibayarkan bulanan. Artinya perhitungan gajinya tetap berdasarkan jumlah hari atau jumlah satuan yang dihasilkan. Tetapi perusahaan membayarkannya itu setiap bulan. Nah, kalau dibayarkannya setiap bulan, cara menghitungnya adalah penghasilan bruto bulan tersebut dikalikan dengan per bulanan. Kalau yang tidak bulanan, ya artinya dibayarkan setiap hari, atau dibayarkan setiap minggu, atau dibayarkannya borongan misalnya. Nah, itu dilihat penghasilan perharinya berapa. Ya, penghasilan perharinya berapa. Kalau penghasilan perharinya 0 sampai 2.500.000 per hari ya, maka yang diterapkan adalah per harian. Oke. Nah, kalau penghasilan brutonya dalam satu hari lebih dari 2.500.000, cara menghitungnya adalah penghasilan bruto dikali 50% dikalikan dengan tarif pasal 17. Itu. Jadi yang per harian tadi yang dijelaskan di slide sebelumnya itu untuk yang pegawai tidak tetap yang penghasilan brutonya 0 sampai 2.500.000 per hari. Itu. Nah, untuk yang bukan pegawai, ya kalau dulu bukan pegawai ada berkesinambungan tidak berkesinambungan. Ya, berkesinambungan hanya memperoleh penghasilan dari pemberi kerja. Nah, sekarang bukan pegawai ini itu langsung dikalikan penghasilan tarif pasal 17, tapi kali 50% dulu. Tapi tidak kumulatif ya. Jadi dihitungnya setiap bulan. Nah, begitu bulan berikutnya ya pakai tarif yang mulai 0 lagi. Mulai tarif 5% lagi. Ya, itu bukan pegawai. Terus peserta kegiatan. Peserta kegiatan ini misalnya lomba ya atau kepanitiaan atau kejuaraan gitu ya. Dipotongnya PPh 21. Caranya yaitu penghasilan bruto dikalikan dengan tarif pasal 17. Dikalikan tarif pasal 17. Ya, penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17. Langsung, tidak dikali 50% dulu. Itu ya. Nah, demikian pula juga penarikan dana pensiun oleh pegawai sebelum pegawai tersebut pensiun. Sama mantan pegawai. Ya, mantan pegawai. Ya, jadi penghasilan bruto dikalikan dengan tarif pasal 17. Gitu. Ini skema perhitungan PPh 21. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Ya, ini untuk yang bukan pegawai ya, Pak. Ini saya sering dapat narasumber yang untuk isi suatu acara, dia dapat honorarium tuh dari pada saat dia ngisi jadi narasumber itu. Ya. Nah, ini kalau di dalam sistem DJP online-nya sendiri, itu kan masih ada
kategori PNS dan non PNS nih Pak. Karena tarifnya sendiri kan akan beda, ya kan? Nah, itu kalau di sini gimana nih? Kalau misalnya dia bukan pegawai, dia mengisi sebuah seminar atau dia jadi komisi pengawas gitu kan, Komwas misalnya. Nah, dia terima penghasilan, ini kan tarifnya tarif pasal 17 nih, penghasilan bruto dikali 50%, dikali pasal 17. Sementara kalau PNS kan fix Pak, tuh ada tarifnya 5, 15, 10 gitu kan, udah langsung gitu. Nah itu gimana Pak? Nah, kalau yang PNS, ya PNS itu artinya gini, terkait dengan honorarium. Ya misalnya, ini contohnya saya. Misalnya saya PNS ya. Suatu ketika saya memberikan pelatihan atau menjadi narasumber di Kementerian A. Ya, berarti Kementerian A itu akan memotong PPh 21 saya itu sebagai PNS. Ya, tarifnya honorarium. Ya, tarifnya sudah ditentukan di PNS. Tuh, ya. Terus di lain waktu saya juga mengajar nih di katakanlah di UI misalnya. Nah, itu status saya bukan PNS. Ya, jadi nanti perhitungan PPh 21 saya itu statusnya adalah bukan pegawai. Ya, jadi non PNS, non PNS. Jadi tarifnya dikenakan yaitu tarif pasal 17. Kalau yang tadi atas honorarium yang berasal dari APBN APBD, ya karena PNS-nya tadi itu nanti PPh-nya final sudah ditentukan 0%, 5%, 15%, dan seterusnya. Oh, itu berarti khusus yang menggunakan APBN ya Pak? Betul, ya, yang dananya dari APBN nanti, yang terkait honorarium ya. Betul. Nah, sorry, ini agak mundur sedikit tuh Pak ke arah Natura tadi. Kayaknya ada satu klausul juga yang hubungannya sama APBN yang tidak yang dikecualikan, sorry, Naturanya dikecualikan. Kalau berasal dari APBN ya dan betul. APBD ya, betul ya? Betul. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Pak, mau tanya kalau yang untuk bukan pegawai ini, dia tarifnya itu yang pasal 17 sampai akhir tahun, nggak dikumulatif gitu ya Pak? Nggak dikumulatif. Nah, dulu dikumulatif. Sampai Desember, iya dulu kan dikumulatif. Sampai Desember. Sekarang sampai Desember tetap segitu. Iya, sekarang sampai Desember. Ya, kenapa tidak dikumulatif? Pertimbangannya gini, ini untuk memudahkan pemotongan sebenarnya. Jadi dulu tuh sempat banyak komplain bahwa susah untuk mengingat-ingat dulu itu udah pernah dapat berapa. Jadi penjagaan, dia harus menyediakan penjagaan. Nah, sehingga administrasi yang disediakan oleh wajib pajak itu cenderung lebih banyak. Gitu. Nah, kalau ketentuan baru, ya dilihat penghasilan di bulan tersebut itu berapa. Langsung dipotong. Tidak memperhitungkan penghasilan lain yang sebelumnya. Oke, Pak. Oke. Pak. Ya, silakan. Pak, di perusahaan kan kebetulan ada ini ya Pak, pegawai tidak tetap yang itu pembayarannya itu bulanan. Nah itu selama ini tuh udah bener nih Pak, ngitungnya pakai TER seperti pegawai tetap. Terus saya bingung nanti ketika di akhir masa pajak itu gimana Pak? Apakah sama dengan pegawai tetap dan pensiunan itu atau seperti apa ya Pak? Ya, contohnya pegawai apa itu? Kalau dianggap sebagai pegawai tetap? Dia tuh admin, jadi kita gajinya tuh berdasarkan kinerjanya dia. Misalkan admin penjualan ya Pak ya, kayak. Berarti berdasarkan satuan yang dihasilkan berarti kan? Betul. Nah, berarti dibayarkannya setiap bulan atau tidak? Bulanan. Nah, berarti masuk yang sini ya, yang bulanan ini. Betul. Nah, terus yang ditanyakan tadi di Desember. Di akhir masa pajak nanti gimana? Tidak diperhitungkan. Januari sampai dengan Desember langsung pakai TER bulanan. Oh gitu, berarti tidak diakumulasi. Ya, tidak dihitung lagi. Ya sama kayak pegawai tetap. Oh gitu. Ya, gitu. Oke. Sepanjang dia pegawai tidak tetap ya. Iya Pak. Terus jadi sama pakai TER terus. Oke. Oh iya ya.
Sama ini Terus, Pak yang bukan pegawai itu kan berarti nggak harus nunggu 1 bulan akumulasi kan Pak. Berarti ketika kita lagi butuh nih, butuh tenaganya ya udah di saat itu juga langsung dikalikan tarif gitu aja. nah ini beda. Diterapkannya itu per masa, ya. Jadi kalau dalam 1 bulan ada beberapa kali pembayaran ya, dalam 1 bulan ya, misalnya eh, tanggal 10, tanggal 20, terus tanggal 30 dia ada pembayaran, dia masih dalam 1 bulan. Berarti itu masih dihitung satu kesatuan gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya tanggal 10 dia mendapatkan 50 karena 50%, tinggal 50 karena kali 50% jadi 25, itu karena 5% dan seterusnya. Terus dia dihitung per setiap kali pembayaran tidak, ya dihitungnya setiap bulan. Gitu. Jadi kalau misalnya masih dalam 1 bulan, dia memungkinkan kena tarif yang lebih tinggi, masih kumulatif kalau 1 bulan. Oh gitu. Soalnya kalau kan kita nggak bisa memprediksi ya Pak ya dalam 1 bulan itu kita pakai jasa dia tuh berapa kali karena cuma kita manggil saat ada perlunya aja gitu Pak. Gimana tuh? Ya, saat pertama kali kan masih ada kan bulan tersebut. Yang pertama misalnya dibayarkan 50 juta, berarti kan langsung dipotong 50% kali 50 juta, terus kali 5%. Kan, masih di bulan tersebut. Nah, misalnya di akhir bulan bayar lagi 100 juta, ya berarti 100 juta kali 50%. Nah, tadi yang pembayaran yang pertama masih diperhitungkan karena masih dalam satu masa pajak. Gitu. Jadi sebagian nanti akan kena tarif 5%, sebagian kena tarif yang 15%. Oh, oke. Iya Karena Pak. diterapkannya per masa. Gitu. Oke, baru nanti ketika ganti bulan berarti kembali nol gitu ya. Betul, ya. Jadi per masanya masih kumulatif. Jadi Oke. kumulatifnya hanya di per masa. Wah, Gitu. agak ini ya. Nggak Yang apa tuh? bukan pegawai agak ribet. Ya nggak ribet sih sebenarnya. Ya mungkin ada tambahan catatan aja sih. Oke, baik Pak. Baik. Oke. Lagi. Saya lanjutkan ya. Oh ya tadi saya agak terlambat sekitar 10 menit sampai 15 ya. Nanti akan agak molor sedikit ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, untuk masa pajak terakhir ya. Ini diabaikan dulu ya yang sebelah kanan. Nanti untuk pegawai tetap ya, ini masa pajak terakhir ya. Cara menghitungnya kita hitung penghasilan bruto totalnya selama 1 tahun. Ya gaji, tunjangan, bonus, terus premi semuanya. Dikurangi biaya jabatan tadi sudah saya jelaskan 5%, maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Terus dikurangi juga iuran pensiun atau iuran JHT atau THT yang dibayarkan sendiri atau dipotong dari gaji karyawan. Nah, penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang, ketemu penghasilan itu setahun, dikurangi dengan PTKP, ketemu penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini dihitung PPh 21-nya. Nah, kemudian untuk menghitung PPh 21 masa pajak terakhir itu dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong masa-masa sebelumnya. Ya, tadi sudah dicontohkan. Itu ya, ini khusus yang pegawai tetap untuk masa pajak terakhir. Oke. Nah, ini contohnya sebelum kita nanti mengakhiri sesi ini. Contohnya Tuan A, seorang pegawai tetap pada PTN. Tuan A telah menikah tetapi belum punya tanggungan. Rincian gaji, tunjangan, bonus THR, dan lain-lainnya selama tahun 2024 sebagai berikut. Ya. Oh ya, ada satu lagi catatan tadi. Pengurangnya tadi kan ada biaya jabatan, sama iuran pensiun, JHT, THT yang dibayarkan sendiri. Bisa juga ditambahkan zakat. Ya. Zakat yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Misalnya ada kesepakatan nih antara pemberi kerja dengan karyawan. Nah, karyawan mempersilahkan perusahaan memotong zakat 2,5% setiap bulannya. Nah, untuk diberikan ke pengelola dana zakat atau lembaga amil zakat. Nah, maka pengurang yang zakat tadi itu dapat diperhitungkan
dapat sebagai pengurang. Tapi tetap ya pada saat perhitungan yang di masa pajak terakhir. Jadi pengurangnya biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri, sama zakat yang dibayari melalui pemberi kerja. Gitu. Nah, kita kembali ke soal. Nah, Januari, Februari, dan seterusnya sampai dengan Desember. Nah, ini kan ada beberapa komponen ya, komponen pembayaran atau penghasilan yang dia terima. Nah, dari komponen-komponen ini, yang merupakan penghasilan bruto mana saja? Menurut saudara, apa saja? Gaji termasuk penghasilan bruto atau bukan? Iya. Ya, masuk ya. Tunjangan? Iya. Tuh. Tunjangan hari raya? Iya. Terus bonus? Iya. Ya. Uang lembur? Iya. Ya. Premi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dibayar pemberi kerja? Iya. Oke. Premi jaminan kesehatan ditanggung sendiri? Tidak. Ya, tidak ya. Dia mengurangi gajinya malah. Iuran pensiun yang ditanggung pemberi kerja? Tidak. Tidak. Iuran pensiun yang dibayarkan atau ditanggung sendiri? Tidak. Ya, zakat? Tidak. Ya, nanti sebagai pengurang zakat itu. Jadi yang ditambahkan adalah gaji, tunjangan hari raya, bonus, uang lembur, sama premi-premi terkait dengan kesehatan, kecelakaan kerja, sama kematian. Ya. Nah, cara menghitungnya tinggal ditambahkan penghasilan bruto tiap bulan. Ini ditambah Ya, ini. tambahkan, baru nanti dilihat tarif-tarifnya. Nih, di slide berikutnya. Jadi, Januari penghasilan brutonya adalah 30 juta, sekian. Nah, tinggal dilihat THR kategori A, tadi dilihat PTKP-nya, yaitu 13%. Sehingga perusahaan akan memotong PPh 21 di Januari 3.900.000 sekian. Gitu. Februari terus ya, terus mungkin nanti ada fluktuasi ya, ada penambahan uang lembur, ya ini, terus ada penambahan bonus gitu, sehingga THR-nya akan naik nih. Ya nggak apa-apa, memang kondisinya bukan seperti itu. Ya, misalnya ada THR juga. Nah, tapi THR-nya pas Desember. Nah, kecuali di masa pajak terakhir Desember, itu harus dihitung ulang. Ya, di Desember cara ngitungnya ya, tadi sesuai dengan bagan dihitung penghasilan bruto setahun. Ya, ini dari tabel tadi totalnya dikurangi dengan biaya jabatan 5% kali penghasilan bruto itu lebih dari 6 juta, sehingga yang jadi pengurang hanya maksimal 6 juta. Terus iuran pensiun ya, yang dibayarkan sendiri per bulannya tadi kan 100.000. Ini totalnya 1.200.000. Ya, terus zakat yang dibayar melalui pemberi kerja itu dapat pengurang sehingga ketemu penghasilan itu. Nah, penghasilan itu untuk menghitung penghasilan kena pajak dikurangi dengan PTKP. Statusnya tadi K0 ya, berarti untuk dirinya sendiri sama status menikah. Oke. Nah, dari penghasilan kena pajak ini untuk menghitung PPh 21 tahun dikalikan dengan tarif pasal 17. Yang 60 juta kena tarif 5%, yang 190 juta kena tarif 15%, nah sisanya kena tarif 25%. Sehingga PPh 21 selama setahun adalah 64.715. Kemudian dikurangi dengan PPh 21 telah dipotong dari Januari sampai dengan November. Tadi, bulan 1 sampai dengan bulan 11. Totalnya 50 juta sekian. Sehingga PPh 21 yang dipotong bulan Desember adalah segini. Begitu. Ya, itu adalah perhitungan PPh 21 dari Januari sampai dengan bulan Desember. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Cara ngitungnya? Pak, kalau misalkan THR-nya dibayarkan di bulan Juni, gimana Pak? THR-nya dibayarkan bulan Juni. Iya. Bulan Juni, bayar THR. Iya. Berarti tinggal ditambahkan saja. Tinggal ditambahkan ya. Ya, 60 juta di sini. Sehingga penghasilan bruto di bulan Juni menjadi tinggi. Nah, THR-nya menjadi tinggi juga. Nah, penghasilan
yang perhitungan Desember sama saja. Ya, karena kan hanya pemindahan saja. Tapi kan untuk penghasilan totalnya akan sama. Penghasilan bruto yang digunakan adalah ini. Oh iya. Gitu. Oke, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Di chat box. Ya, tadi dilihat dananya dari maksudnya ini ya, sama yang memberikan juga, yang memberikan misalnya instansi pemerintah, ya, atau kementerian, ya, atau pemerintah daerah, itu termasuk yang terkait dengan pertanyaan di chat box. Oke? Jelas ya? Oke, kalau jelas, saudara ada file yang di-share oleh PPA itu terkait dengan latihan, nama filenya latihan soal PPH pasal pasal 21. Filenya ini coba saya tampilkan. Nih ya. Nah, jadi nanti teman-teman di rumah ya coba kerjakan, coba, tapi bukan PR ya, bukan PR. Coba kerjakan yang pertanyaan nomor 1. Ya, sebenarnya intinya sama kayak tadi. Ya, dan menghitung PPh 21 setiap bulannya, kemudian di Desember diperhitungkan tadi. Ya, dengan cara menghitung penghasilan bruto sampai dengan menghitung PPh 21 setahun. Ya, nomor 1 saja. Ya, untuk nomor 2 dan 3 nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Dicoba-coba saja menggunakan tabel yang sama dengan di slide tadi. Pak, maaf Pak, izin tanya, ini filenya ada di mana ya Pak? Filenya? File latihan soal. Filenya ada di Simple. Oh, ya, okay. Nanti bisa di-download. Pokoknya nama filenya latihan soal PPh pasal 21. Oke, baik Pak, makasih. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, kita akan ketemu lagi esok hari. Ya, semoga tidak ada kendala lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.